Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman aksi nyata dari Kabu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ketemu gue Dino Syaputra seperti biasa di podcast kita ya. Kalau biasa ya, kita di studio kali ini saya dapat kesempatan untuk ngobrol dengan narasumber di alam bebas. Alam yang asri masih hijau, ini nggak jauh dari Jakarta, masih di Desa Kertarahayu kami membuat atau memproduksi podcast ini, dan senang sekali tentunya untuk hari ini menyapa teman-teman yang sudah nungguin podcast hari ini. Harapannya semoga hari ini semuanya sehat dan bisa jalan-jalan ya karena mungkin udah kerja seharian, sekolah seharian, studi seharian, sekali-sekali coba ke alam karena itu bisa bikin kita lebih refresh lagi. Dan kalau teman-teman lihat di belakang saya hijau sekali dan memang ya udaranya segar, jadi ini kalau saya pribadi ini kayak refreshing gitu dari biasanya penat Jakarta yang serba modern. Nah ini salah satu bisa jadi alternatif. Nah kalau bicara mengenai podcast, kita tayang di banyak platform ya, ada sekitar 10 platform kurang lebih, ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sido News, iNews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 platform untuk teman-teman saksikan podcast kita seperti biasa. Jadi nggak perlu Juno ingetin, sebenarnya teman-teman udah tahu lah ya sebenarnya ya. Nah kalau mengenai podcast juga bisa dapat e-voucher nanti, silakan bikin 1-2 kalimat yang relate sama obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo, dan nanti kita akan pilih yang terbaik, akan dapat e-voucher masing-masing Rp100.000. Caranya tadi gampang, untuk follow Instagramnya Partai Perindo. Nah siang-siang gini ya, sore-sore gini maksudnya panas-panas ya, siang is sore right ada matahari gitu ya. Nah kita akan bicara bagaimana pemanfaatan media sosial dalam promosi wisata kampung kita, namanya wisata kampung kita, nama daerah ini di Kabupaten Bekasi. Karena kita tahu ya, kalau ada satu produk, ada satu jasa atau sesuatu yang ingin kita jual, promosi itu luar biasa, media sosial itu luar biasa, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dan orang makin kenal, makin tertarik dengan produk atau jasa yang kita jual. Dan ini yang harus kita bekali untuk banyak orang di luar sana, UMKM ya, ataupun pengusaha-pengusaha muda kecil. Karena bicara media sosial efeknya luar biasa, dengan 1-2 kali review, 1-2 kali reels orang bikin ya oleh influencer, ini bisa mendongkrak kunjungan, bisa mendongkrak penjualan. Nah, kalau bicara pemanfaatannya ini, saya akan ngobrol dengan, ini sudah yang kedua kali kalau sama saya ada Bang Ilham Fuadi, Ketua Bidang Media, IT dan Komunikasi DPP Pemuda Perindo. Betul ya, Bang Ilham ya? Benar Mas Juno. Panjang nih, salah. Apa kabar Bang? Sehat Mas Juno. Ini yang kedua kali kita ketemu, alhamdulillah sehat ya. Saya pertama ketemu Bang Ilham lagi flu berat, tapi alhamdulillah hari ini udah fit lagi. Alhamdulillah. Bang Ilham, sibukan ngapain sekarang? Lagi buat konten untuk pelantikan DPW sih. DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang akan dilaksanakan tanggal 23 September. Nanti 23 September. Kalau tadi kan bidang IT, media dan komunikasi. Teman-teman mungkin mikir, ini kerjaannya ngapain sih? Selain bikin konten, apalagi Bang yang biasanya promosi, perkenalan gitu. Dan bikin konten tuh nggak mudah loh Bang. Bener. Banyak orang memandang sebelah mata. Iya. Cuman record foto. Iya. Editingnya ya. Belum lagi ada, misalnya ada pengen yang ini, pengen yang apa, misalnya saran si A si B, itu aku mengerti. Aku pernah beberapa kali bikin konten ya untuk endorse kan. Cuman 2 menit 3 menit tapi bikinnya waduh bisa seharian kan. Oke. Nah kita juga bicara mengenai Partai Perindo. Kalau tadi lagi persiapan pelantikan, apalagi yang dikerjakan teman-teman di Partai Perindo ini jelang nanti 2024. Sebenarnya enggak 2024, 2023 awal kita udah mulai Bang ya. Nah, apa yang dikerjakan sekarang? Ya, lebih ini sih kedekatan dengan masyarakat gitu. Jadi bahwasannya Perindo ini ada untuk ya itu tagline-nya Indonesia Sejahtera. Gitu. Jadi kita makin ingin ya tadi kenalan ya, makin banyak yang tahu Perindo. Sebenarnya Perindo udah lumayan. Ya, lumayan progresnya. Kalau saya compare dari yang lalu-lalu ini optimismenya makin bagus. Ya, alhamdulillah. Orang awareness-nya udah makin benar. Ya, salah satunya podcast kita dan hal-hal yang lainnya. Nah, pertama kali nggak sih kesini? Pertama kali.
Coba pas pertama kali kesini apa yang Bang Ilham rasakan ketika saya pun waktu on the way kiri kanan lihat masih ada ya yang begini dekat Jakarta. Kalau Bang Ilham apa yang dirasain waktu? Ya back to nature ya, kembali ke alam lagi gitu loh. Ya enak sih. Iya sih. Udara pun sejuk gitu, nggak ada polusi udara. Enak banget di sini. Dan ada di belakang ada sawah, masih hijau gitu dan bagus memang kawasan yang bagus, harus dijaga alamnya, budayanya. Dan menarik tadi kalau saya kan sebelum ini berbincang dengan kepala desanya yang juga mengelola kampung kita ini, bahwa tujuannya memang pengen biar warga Bekasi, warga desa sini kalau wisata ke mall kan udah biasa. Iya betul. Biar mereka wisatanya ke alam dan nggak kemana-mana. Ya. Kalau Bang Ilham melihat ide ini, ide yang seperti apa sih? Bagus nggak sih menurutnya? Bagus banget, bagus banget. Ini kan memanfaatkan apa yang ada di desa ini gitu loh. Ini sangat bagus sekali. Dan kalau kita lihat kan orang zaman sekarang ya Pak, malah semakin pengen, misalnya orang-orang yang tinggal di kota besar ya, semakin pengen ke alam kan. Betul. Kalau liburan pengennya yang ada pohon, ada pantai, ada sawah, ada istilahnya yang masih asli, dan ini jadi salah satu titik warga Bekasi, even Jakarta kayak kita ya bisa kesini. Nah, healing betul. healing. Ini anaknya pas sekarang banget sih. Setiap minggu healing. Kalau Bang Ilham berapa kali healing? Enggak juga. Enggak juga sama. Saya cuma orangnya enggak stressful. Walaupun kerjaannya enjoy aja. Tapi strong. Oke. Nah, Bang Ilham, kita bicara mengenai pandemi ya. Ini kan kalau kita lihat sekarang ini salah satu bentuk bahwa sebenarnya ekonomi kita mulai bergerak. Iya benar. Setuju nggak sih? Benar. Ya. Yang dagang banyak, tempat wisata seperti ini mulai ada lagi, yang mungkin sempat mati ya karena ini. Bagaimana Bang Ilham melihat bahwa apakah ini juga Bang Ilham ya salah satu tolak ukur bahwa ekonomi kita memang udah mulai jalan? Iya. Kalau dari masa Covid awal ya, kita kan tahu itu kan kita dilarang keluar rumah, dipatasi gitu kan. Jaga jarak segala macam, nggak mungkin dong kita terima keadaan seperti itu aja gitu kan. Kita pun juga harus mengeluarkan ide-ide kreatif kita dengan cara salah satunya ya seperti Desa Kertarahayu ini gitu loh. Saya juga ada lihat beberapa platform digitalnya punya Desa Kertarahayu. Saya sangat salut sama Desa Kertarahayu sampai memikirkan media-media promosi melalui digital gitu. Ini menarik loh, media promosi melalui digital. Saya kan ngobrol sama tadi kepala desanya. Dari kapan nih Bang? Dari baru Lebaran. Jadi pas pandemi kemarin mereka bikin ini, dan ini belum 100% jadi. Iya benar. Promosi, aku masih mikir itu. Ini nih yang harus dipikirin mateng ya. Karena sayang ketika ada ide kawasannya udah bangun, promosinya nggak jalan. Iya betul. Banyak orang nggak tahu. Bagaimana menurut Bang Ilham, apa yang harus dilakukan ya UMKM, ya warga desa sini, kepala desa sini agar orang aware nih sama desa ini? Ya, memperkenalkan ya kerajinan tangan ya, salah satu dari bidang UMKM yang Desa Kertarahayu punya gitu loh, untuk diperkenalkan ke masyarakat seluruh Indonesia. Gitu. Oke. Nah, kalau selain kerajinan tangan, mengelola media sosial Bang Ilham, ini perlu seperti apa sih agar harus, saya tadi belum nemu sih Instagramnya. Udah ketemu, udah Media Kertarahayu. Oh, Media Kertarahayu. Nah, bagaimana Bang Ilham melihat, pasti ini belum maksimal dong? Belum. Nah, apa yang harus diperbaiki? Tetap terus ditingkatkan sih untuk promosi-promosi. Contohnya ya wisata kampung kita salah satunya. Terus juga saya ada ngelihat pusat oleh-olehnya Desa Kertarahayu gitu loh. Itu juga harus diperkenalkan di Instagram tersebut gitu. Oke. Iya, karena memang kayak konten-konten seperti itu harus ya. Jadi memang dengan kata lain bahwa harus seperti ya pemanfaatan media digital ini harus maksimal. Betul. Nah, konten kan nggak gampang Bang. Kalau menurut Anda warga di sini perlukah ada pelatihan atau penjualan untuk orang-orang yang memang membuat media spesialis seperti itu? Sebenarnya sih atau nggak perlu sebenarnya, ya diajarin sekali dua kali juga beberapa orang pasti bisa lah, atau seperti apa? Ya sebenarnya kan melalui handphone pun juga udah bisa ya zaman sekarang ya, nggak kayak zaman dulu harus melalui
komputer, PC gitu kan. Install salah satu aplikasi video editing, udah record, rekam gitu. Ya, jadi sebenarnya gampang ya. Gampang. Kalau bicara mengenai media sosial, tapi kalau ngobrolin soal misalnya endorsement, influencer, perlu nggak sih kita mendatangkan seseorang atau apa? Ini juga sebagai salah satu media promosi. Sangat perlu, memanfaatkan juga traffic dari followernya influencer gitu. Jadi memang penting ya bang? Penting sekali. Oke. Selain itu apa bang? Event atau apa menurut anda yang bisa kita jadikan media promosi? Ya paling wisatanya ini ya yang harus kita tingkatkan terus gitu loh, baik itu dari segi pelayanan, kualitas, keamanan dan kenyamanan itu sangat penting juga gitu. Oke. Baik. Nah, kalau kita lihat juga bang ya, ini kan kawasannya masih sangat berkembang dan masih bisa akan berkembang. Warga di sekitar bang, apa yang harus menurut Bang Ilham sebagai media spesialis ya IT, apa yang bisa dilakukan warga agar ya kawasan ini juga berkembang dan ekonomi di sini juga bisa jalan? Ya sebenarnya kan untuk promosi saat ini kan lebih mudah ya, karena sudah ada Instagram, TikTok, YouTube gitu kan. Jadi masyarakat di sini pun juga bisa lebih memanfaatkan sosial media tersebut gitu loh. Udah lebih mudah sih, nggak seperti dulu ya, agak sulit untuk mempromosikan suatu produk atau barang gitu. Iya benar. Nah, kayak dulu kan kita sangat susah sekali. Iya. Offline ya. Iya benar. Sekarang online pun juga ya 1-2 post, tapi balik lagi ya bang. Sebenarnya kalau kayak gini memang kreativitas dalam hal promosi. Betul. Karena aku yakin tempat yang kayak gini banyak sebenarnya. Benar. Ya. Jadi tinggal kita gimana promo dan mungkin ada pembedaan. Iya, pembedaan yang membuat tempat ini unik itu apa gitu kan. Dan juga wisata kampung kita ini lebih dekat sih dengan Jakarta betul. Dekat sekali. Tanpa kita harus ke Bandung. Cuman kayak sejam gitu. Sejam kan? Doang saya sampai. Nah, kalau bicara pemerintah, apa yang harus pemerintah lakukan menurut Bang Ilham? Orang-orang sini sudah mengembangkan ide ini. Menurut Anda apa harus support dari pemerintah? Support dari pemerintah sih, saya juga ada baca ya beberapa artikel di internet juga sudah mulai peduli sih pemerintah dengan wisata kampung kita ini ya. Ya salah satunya Pak Kadesnya juga gitu kan, sama koordinasi aparatur pemerintah dengan pihak swasta gitu untuk melakukan sebuah kegiatan di sini juga bisa dilakukan. Terus juga promosi-promosi di dalam negeri atau di luar negeri pun juga itu perlu dilakukan gitu loh, agar menarik wisatawan yang dari luar tuh ke sini gitu. Iya sih, karena kalau kita lihat ya tadi saya berbincang dengan kepala desanya, pemerintahnya sudah jalan semua sini. Ada CSR dan sebenarnya ini kan kawasannya di sebelah sana kan kawasan industri ya. Iya, kawasan industri. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu juga bisa punya mungkin toolsnya CSR mereka yang bisa diberikan untuk warga-warga di sekitar untuk pengembangan dari kampung wisata. Nah, kalau dari sini nih pertanyaan selanjutnya, bersaing ini kan nggak gampang nih. Benar. Bersaing, karena pasti akan ada banyak tempat wisata seperti ini ya. Tapi saya yakin kalau di daerah sekitar sini nggak banyak. Tapi kalau ya di Jogja, di Bali, ya yang sudah established. Menurut Bang Ilham, apa yang harus dilakukan kampung kita ini agar bisa bersaing? Harus inovasi seperti apa? Sesuai dengan kata Bang Juno tadi ya, tempat-tempat wisata kan ada banyak ya di Indonesia ya. Lebih gencarnya itu kita sering-sering update tentang wisata di sini itu seperti apa, kelebihannya apa, dan juga pemandangannya itu seperti apa. Itu sangat penting. Jadi harus sering-sering diupdate agar masyarakat itu bisa mengenal. Ya, betul. Dan kalau ngelihat nih Bang, ini kan potensinya kan nggak cuma soal wisata, ada banyak anak sekolah tadi ke sini, wisata edukasi. Bisa juga nggak sih menurut Anda? Bisa. Kerja sama dengan sekolah, universitas. Bisa seperti apa? Bisa dimanfaatkan semua itu. Contoh kayak belajar di alam gitu. Bisa dimanfaatkan semua itu. Dan tiket tadi masih sangat murah ya? Iya, murah sekali. Ini bagus menurut saya karena ini bekal biar anak-anak muda di luar sana dekat-dekat sini juga nggak keberatan ke sini. Nah, harga murah tuh betul. Tambah lagi juga anak-anak zaman now ya, itu mereka lebih dekat dengan gadget loh dibanding mengenal dengan alam. Benar. Ya, mungkin ini saatnya ya. Bisa aja. Iya itu yang saya rasain sih, bahwa anak-anak
di sini memang sangat tadi kalau kita biasa ke mall udah biasa. Udah biasa. Kalau misalnya bioskop ya udah Iya. tiap weekend. Cuman kalau bicara ke alam, ke desa wisata seperti itu yang ada pemandangan asli kayak di sini tuh nggak gampang. Betul. Seperti itu. Oke, Bang Ilham terakhir nih apa yang Bang Ilham ingin sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana? Kalau pesan dari saya sih manfaatkan alam yang ada Oke. ya, dan lestarikanlah alam tersebut. Nah, Itu. kalau terkait media sosial konten kalau yang punya usaha ya Nah, harus seperti apa? kalau untuk yang punya usaha baik itu UMKM di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, lebih baik memanfaatkanlah media sosial dan juga platform-platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia juga bisa dimanfaatkan untuk menjual produk-produk yang kita punya. Oke. Ini media digital platform semuanya juga memang harus Ya. dimaksimalkan kan biar semuanya juga nggak yang bicara offline terus ya karena potensi online itu luar biasa. Luar ya. biasa. Oke. Nah, satu lagi mungkin Bang, karena kita masih punya durasi ya. Hmm. Oke, udah kelar. Kirain belum. Baik. Terima kasih Bang Ilham. Siap. Harus kita sudahi ini obrolan kita menarik sekali bagaimana desa wisata yang harusnya bisa berkembang ya dengan tadi semaksimal mungkin Iya. pemanfaatan media sosial yang harusnya memang anak-anak muda pengelola semua harus dibekali ya. Iya, UMKM benar. tadi Benar sekali. biar ini lebih maksimal lagi potensi yang bisa digali di sini. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan secara daring bagi warga negara yang Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD kabupaten kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal konvensirakyat.com atau untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk yang memberikan quotes, terima kasih nanti kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo. Terima kasih Bang Ilham. Sama-sama, Mas Juno. Sharingnya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Ardino Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Salam. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh